Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dari tafsir surat An-Nasr. Ya. Kemudian nanti kita akan bahas juga penjelasan dari surat An-Nasr ini, dan kita ambil pelajaran yang bisa kita petik dari surat An-Nasr. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kita langsung masuk di sini surat An-Nasr. Ya. Surat An-Nasr di sini ya, artinya apa? Artinya adalah kemenangan. Yang mana surat An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk ke dalam surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Baik, kita baca dulu surat An-Nasr ini, ya, dengarkan baik-baik kemudian diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Baik, selanjutnya masuk dalam penjelasan dari surat An-Nasr. Ya, perhatikan di sini, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, Al-Fath. Ya, di sini pada ayat yang pertama kan dikatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Fath atau kemenangan. Ya. Yang dimaksud di sini adalah Fathu Makkah. Jadi Fathah di sini yang dimaksud adalah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ya. Yang mana pembebasan kota Makkah ini terjadi setelah kaum muslimin ini kuat secara politik, ya, di Madinah, begitu. Dan yang antum ketahui, ya, sebagaimana antum ketahui, ya kan, Nabi SAW asalnya tinggal di mana? Di Makkah. Dan juga banyak para sahabat yang tinggal di Makkah, dan mereka terpaksa hijrah ke Madinah. Ya, kenapa? Karena ketika mereka masuk Islam, ya, ketika Nabi SAW mendakwahkan Islam, ya, mereka mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang mereka masih mendominasi di Mekah dan sangat menguasai, sehingga banyak orang-orang Islam yang orang-orang yang masuk Islam ketika itu dia diganggu, diancam, ya, untuk kembali murtad dan lain sebagainya, diberi gangguan lah. Ya, akhirnya Nabi SAW memerintah kepada para sahabatnya untuk berhijrah, begitu. Dan sampai pada akhirnya Rasulullah SAW, ya, ikut berhijrah juga, ya, setelah turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di hijrah ke Madinah, setelah hijrah di Madinah, ya, Nabi SAW membangun kekuatan di sana, ya, membangun kekuatan, ya, pasukan, ya, secara politik juga. Dan akhirnya kembali lagi Nabi SAW ke Mekah. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk membebaskan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Ya. Pembebasan kota Mekah ini terjadi karena orang-orang Quraisy membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah, jadi sebetulnya pembebasan kota Mekah ini, ya, asalnya terjadi karena ada kesalahan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, di mana ketika itu, ya, ada perjanjian antara orang kafir Quraisy dengan orang-orang Muslim ketika itu, ya, yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah, ya, di mana di antara perjanjian ini, ya, di sana dituliskan bahwasannya Nabi SAW, ya, dibebaskan untuk atau diberikan keluasan lah 1 tahun, ya, misalnya tahun ini kaum muslimin berhaji, tahun depannya orang-orang kafir Quraisy, ya, karena
ibadah haji ini kan memang ibadah yang sudah ada sejak agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan di Mekah itu ya masih ada orang-orang yang beragama dengan agama Nabi Ibrahim, ya, walaupun mereka ini melakukan kesyirikan seperti itu. Nah, syariat haji ini ada di antara mereka seperti itu. Jadi mereka ingin berhaji, ya, dan dilakukanlah perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy, ya. Jadi misalnya kalau tahun ini orang-orang kafir Quraisy yang berhaji, ya, tahun depannya siapa? Kaum muslimin. Ya, namun ternyata apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah orang-orang kafir Quraisy ini mengingkari janji. Ketika datang waktu untuk kaum muslimin, ternyata mereka tidak diizinkan masuk oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, sehingga terjadilah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ya, pembebasan ini terjadi kapan? Pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian yang kedua, di sini perhatikan tasbih, ya. Nah, di sini setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, setelah datang pertolongan Allah dan kemenangan, gitu kan? Wa aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah, yaitu agama Islam, ya. Setelah itu apa? Ya, kalau engkau wahai Muhammad, ya, melihat tersebut, melihat kemenangan dari Allah, ya, dan juga pertolongan, ya, dan juga melihat orang-orang berbondong-bondong masuk pada Islam, fasabbih, maka bertasbihlah, ya, bihamdi rabbik, ya, dengan memuji Allah, wastaghfiru, dan mohonlah ampun. Nah, di sini tasbih ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi SAW di sini secara khusus, ya, dan tentunya juga perintah ini berlaku untuk kita sebagai kaum muslimin, ya, untuk bertasbih. Nah, di sini tasbih itu apa sih? Ya, tasbih itu ucapan subhanallah, ya, yang artinya adalah maha suci Allah, ya. Maknanya apa dari subhanallah ini, atau artinya maha suci Allah? Ya, maknanya adalah mensucikan Allah Ta'ala dari segala aib dan sifat kurang, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan bagi Allah Ta'ala segala sifat yang sempurna. Jadi ketika kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pahami maknanya, bahwasanya makna subhanallah ini, maha suci Allah, artinya apa? Artinya Allah ini maha suci dari segala sifat kurang, aib, ya, dan lain sebagainya. Dan selain kita meniadakan sifat kurang, kita pun menetapkan, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menetapkan Allah, ya, dengan sifat-sifatnya apa? Yang sempurna, ya, yang baik dan sempurna, begitu. Inilah makna tasbih. Kemudian yang ketiga, istighfar. Nah, di sini juga, ya, apa sih makna istighfar di sini? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman apa? Wastaghfir, ya, dan mohonlah ampun, ya. Jadi istighfar itu apa? Yaitu ucapan astaghfirullah, ya, aku mohon ampun kepada Allah, ya. Di mana Nabi SAW pernah bersabda bahwasannya Nabi SAW dalam sehari itu bertasbih berapa kali? 100 kali. Ya, bayangkan Nabi SAW, ya, seorang Nabi yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah hapuskan dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW tetap bertasbih, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala berapa kali dalam sehari? 100 kali. Oleh karena di sini menunjukkan apa? Kita sebagai seorang hamba yang banyak melakukan dosa, ya, yang kebaikan kita tidak sebaik Nabi SAW, kemuliaan kita tidak semulia Nabi SAW, maka kita lebih pantas lagi untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, at-tawwab. Nah, di sini at-tawwab di sini adalah salah satu dari al-asma al-husna, ya, nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa sih arti at-tawwab? At-tawwab di sini artinya maha pemberi taubat, ya. Dan di sini ada pada ayat yang keempat, ya. Ayat yang ketiga, maaf. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, sungguhnya dia adalah maha pemberi taubat, tawwaba, ya, tawwaba, ya, maha pemberi taubat. Gitu. Nah, makna dari at-tawwab ini apa sih? Maha pemberi taubat, ya, maknanya adalah Allah Ta'ala memudahkan hambanya untuk berbuat, ya, untuk bertaubat, maaf, ya. Jadi maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan hambanya untuk bertaubat, ya.
Kemudian apa? Memberikan ampunan dari segala dosa yang dikerjakan hambanya dan menutupi dari penglihatan manusia. Nah, ini yang sangat dahsyat, lihat. Jadi makna dari sifat Allah atau nama Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Allah Subhanahu wa taala mempermudah ya taubat seorang hamba. Ya. Lihat, taubatnya umat Nabi Muhammad SAW tidak seperti pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, syarat atau di sana ada syariat untuk bertaubat. Caranya bagaimana? Caranya dengan membunuh diri. Lihat, namun ya pada syariat Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Lebih mudah, cukup kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertekad menyesali perbuatan tersebut dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Gitu. Dan juga apa? Dari makna tawab ini Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat Maha memberi ampun, ya. Bagaimanapun besar dosa kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, subhanallah. Ya. Dan tidak hanya itu, ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita, dosa kita dari penglihatan manusia. Coba antum bayangkan kalau dosa itu punya bekas. Maka di tubuh kita ini banyak sekali bekas dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa tersebut dari penglihatan manusia. Bayangkan kalau orang-orang tahu, ya. Bayangkan kalau orang-orang tahu bahwasannya kita ini melakukan sebuah dosa. Ya. Atau misalnya dosa yang kita kerjakan itu bisa dilihat oleh orang lain. Niscaya orang lain itu nggak bakal mau mendekati kita. Iya. Tidak hanya antum, bahkan ana sendiri di sini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ampunan kepada dosa-dosa kita. Selanjutnya yang terakhir ini yaitu tentang pelajaran yang kita bisa petik dari surat An-Nasr ini. Ya, perhatikan di sini ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran adalah di dalam surat ini terdapat kabar gembira. Ada perintah dan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum ya, kalau antum perhatikan ternyata di surat An-Nasr ini ada 3 hal. Kabar gembira, kemudian perintah dan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kabar gembiranya apa? Kabar gembira adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu apa? Berupa penaklukan kota Mekah dan masuknya manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada perintah juga, itu perintah apa? Ya, perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara bertasbih dan istighfar, ya. Setelah kita mendapatkan kabar gembira yaitu kemenangan, yaitu penaklukan kota Makkah dan masuknya manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad ya, untuk bersyukur dengan cara apa? Bertasbih dan istighfar. Dan di sini kita bisa ambil kesimpulan, ya. Kesimpulannya apa? Bahwasannya ketika kita mendapatkan nikmat, ya, maka mestinya kita bersyukur. Dan bagaimana cara bersyukur? Ya, cara bersyukurnya adalah dengan bertambahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara tanda tidak bersyukurnya seorang hamba itu apa? Tandanya adalah ketika seorang hamba tersebut ya, ketika dia beri nikmat justru dia malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru malah dia jatuh ke dalam maksiat. Ya. Itulah tanda bahwasannya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu isyarat. Jadi ada isyarat di sini. Ya. Isyarat apa? Ya, di sini ada 2 isyarat ya. Yang pertama isyarat akan berlanjutnya kemenangan. Ya, dan ini terjadi sudah setelah kemenangan Fath Makkah ini, ya. Terjadi kemenangan untuk kaum muslimin, ya. Bahkan kaum muslimin ya semakin luas daerah kekuasaannya, ya. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat ya, ketika dipimpin oleh Abu Bakar, kemudian Umar, ya, kemudian Ali, kemudian Utsman, ya, itu wilayah kaum muslimin semakin meluas, ya, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan isyarat yang kedua di sini apa? Isyarat akan dekatnya akhir hayat Rasulullah SAW. Ya. Jadi sebagian ulama ya mengambil kesimpulan ya, atau sebagian para sahabat ketika mendengar ayat ini ya, justru dia menangis
Kenapa? Karena dia melihat, ya, memahami dari surat ini bahwasannya ajal dari Rasulullah SAW sudah dekat. Ya, dari mana taunya? Ya, dari mana taunya? Ya, dari kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang sudah mulai masuk Islam. Ya, dan ini memberikan isyarat seakan-akan tugas Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul ini sudah selesai. Ya. Sehingga sebagian sahabat, ya, bukannya senang ketika mendengar surat ini, justru malah menangis dan bersedih. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr di sini yaitu apa? Syarat-syarat taubat. Ya. Jadi kita harus tahu nih, di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk beristighfar, mohon ampun, bertaubat. Bagaimana cara bertaubat? Ya. Yang pertama, ya, kita harus mengakui kesalahan dulu. Ya. Kita harus mengakui apa yang kita lakukan itu salah. Ya, karena orang yang nggak mengakui apa yang ia kerjakan itu salah, niscaya dia itu nggak akan pernah meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Tapi kalau dia sudah mengakui, maka dia harus melanjutkan ke dalam tahap selanjutnya, itu apa? Meninggalkan kesalahan tersebut. Ya. Jadi nggak cukup kita mengakui kesalahan, namun juga harus meninggalkan kesalahan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Dan nggak cukup, ya, setelah kita mengakui, kita tinggalkan, nggak cukup sampai situ aja. Harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, kenapa? Yang namanya dosa, ya kan? Jiwa ini cenderung untuk melakukan dosa atau melakukan keburukan. Itu bahkan syaitan juga kerap kali mengganggu kita. Ya, dan tidak sedikit kita ini mengulangi apa yang kita dosa yang telah kita tinggalkan. Ya, oleh karena kita juga harus bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Gitu. Dan terakhir, dan ini yang sangat penting, taubat ini harus dilakukan sebelum sakaratul maut dan matahari terbit dari barat, yaitu sebelum kiamat. Jadi kalau ada orang bertaubat ketika sakaratul maut, maka taubatnya enggak akan diterima. Dan juga ketika dia bertaubat ketika matahari terbit dari barat, yaitu ketika hari kiamat, maka taubatnya tidak akan diterima. Allahu taala a'la wa alam. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita dari tafsir surat An-Nasr ini. Ya, semoga penjelasan yang singkat ini bisa difahami dan juga tentunya jangan lupa untuk diamalkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.